segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan langkah kita ke majelis ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita pada langkah-langkah kebaikan berikutnya, karena disebutkan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak ada pahala kebaikan kecuali kemudahan untuk melakukan kebaikan itu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita jadi orang yang dimudahkan untuk mencontoh beliau, sunnah beliau, sehingga nanti kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kita berdoa mudah-mudahan yang sakit di antara jamaah yang hadir atau yang tidak hadir, Allah berikan kesembuhan. Yang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan atas segala kesulitannya dan kembali untuk ilmu bersama kita. Ala hadhihi wa kulliyan bisolihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, walaupun masih suasana Covid, tapi kita masih bisa bersama-sama menghadiri kajian kita. Kajian kita untuk sementara kalau sholat kita tinggalkan dulu. Kita masuk dalam kajian kita fikih puasa. Fikih puasa. Karena tidak lagi kita kurang dari 1 bulan kita berjumpa dengan Ramadan. Banyak orang menyia-nyiakan Ramadan karena dia nggak tahu Ramadan itu bulan spesial. Banyak orang menganggap bulan Ramadan bulan biasa karena mereka nggak tahu. Kalau seandainya mereka tahu tentang fadilah bulan Ramadan, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan walaupun sesaat. Disebutkan dalam hadis, man shoma yawman liwajhillah ba'adallahu baina wajhu wa baina nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang puasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan. Ini puasa umum ya, tidak disebutkan Ramadan. Barang siapa yang puasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari sengatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kayak mana? Kira-kira 70 tahun perjalanan itu kayak mana gitu? Gak ada kan di antara kita naik angkot muda turun tua gitu kan? Tapi ada riwayat lain begini, Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba mendengar sesuatu yang menggelegar. Kemudian Rasulullah nanya dengan para sahabat, karena sahabat itu kan tahu mendengar. Adik-adik. Kemudian Rasulullah nanya gini, tahukah kalian bunyi apa tadi? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini kalau kita punya ujian, dikasih kuis di masjid ini, kalau bisa jawab 3-tiganya maka dapat tiket umroh untuk 2 orang pemenang. Soal pertama Mas Bari jawabnya wallahu a'lam. Soal kedua jawabnya wallahu a'lam. Soal ketiga pun jawabannya wallahu a'lam. Kira-kira dapat umroh enggak? Wallahu a'lam. Jadi
Tahukah kalian bunyi apa tadi? Kata para sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan lagi, itu adalah bunyi batu yang baru jatuh setelah dilempar 70 tahun yang lalu dari tepi jurang neraka. Itu bunyi batu yang baru jatuh setelah dilempar 70 tahun yang lalu dari tepi jurang neraka. Nah, ini kira-kira dalamnya terakal. Maka kalau kita puasa satu hari secara umum, bukan Ramadan, umum mutlak, baik puasa sunnah atau yang lain, berharap hanya untuk Allah, bukan karena nggak enak disuruh ustaz, bukan karena nggak enak orang pada puasa semua, maka kita akan mendapatkan kesempatan dijauhkan dari api neraka. Nah, kalau orang tahu Ramadan lebih dari itu, maka dia akan bersungguh-sungguh. Karena kebanyakan orang Ramadan itu ya hanya puasa saja, nggak makan nggak minum, matanya tetap melihat hal-hal yang dilarang, telinganya tetap mendengarkan hal-hal yang dilarang, pembicaraannya tetap membicarakan hal-hal yang tidak manfaat atau yang dilarang. Maka lagi-lagi para jemaah, kalau kita tahu fadilahnya, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang tomak. Tomak itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia, menjaga, kayak orang pelit ya, waktunya tidak sia-sia. Maka saya pernah dulu agak sewot di awal-awal Ramadan, istri saya belajar nyulam menek-menek untuk tempat minum gitu ya, tempat tisu gitu. Kata istri saya, kenapa sih? Kayak karena nggak suka bunda saya begini. Masalahnya di Ramadan, saya waktunya kalau cuma untuk ngulang-ngulang, beli aja lah. Kalian cuma berapa sih itu? Beli aja lah. Mending untuk baca Quran, mending untuk wirid, untuk zikir. Kenapa? Bulan Ramadan. Sama dengan ketika sedang takalamunin imai, ketika kita haji, kan ada waktu-waktu yang utama, ada tempat-tempat yang utama. Kalau pas haji para jemaah ngerokok, ngobrol, ketawa-ketawa, sayang amat waktunya. Kalau cuma ngobrol, mana yang dalam aja nanti. Maksud bayar 33 juta, nantinya puluhan tahun, cuma untuk ngobrol, cuma untuk ngerokok, cuma untuk ketawa-ketawa, sayang. Ini tempatnya beda gitu. Maka lagi-lagi para jamaah, mumpung kita diberikan kesempatan nanti, kita minta kepada Allah keberkahan. Dulu disebutkan, karena Rasulullah SAW disebutkan, Rasulullah jika berjumpa atau masuk di bulan Rajab, maka Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Atau dalam ayat lain sebutkan lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahi kami pula pada bulan Ramadan. Karena ada yang nyampe tapi nggak bisa puasa, safar, ada yang nyampe sakit. Nah, kita doa mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan dan Allah berikan keberkahan kita pada bulan Ramadan. Saya pernah bapak-bapak, judulnya saya pernah ngisi pengajian sehari bersama Quran di Majelis Taklim, ibu-ibu di Masjid Jami. Kemudian dengan pilihnya pertengahan Ramadan, saya jalan begini, ibu-ibu, alhamdulillah 7 juz lagi saya mau khatam yang kedua. Ada nggak di antara ibu-ibu yang sudah khatam? Nunjuk 2 orang. Ibu, udah Ustaz, lebih 2. Ibu 7, lebih 7, sudah 7 kali khatam. Ibu-ibu
Surah 7. Nah, kita jangan berpikir seusul mungkin dia nggak punya kerjaan. Enggak. Allah berikan padanya keberkahan. Keberkahan. Sama dengan kakaknya Pak, abahnya teman saya itu setiap 3 hari kalendernya hitam. Kadang pas lagi repot gitu ya, 4 hari baru hitam. Besoknya 2 hari hitam dirapel. Saya tanya ini apa ini? Ternyata abahnya itu bertahun-tahun membiasakan padahal petani. Kalau habis subuh di atas sawah, ladang, moret. Setiap 3 hari hatam Quran. Setiap 3 hari hatam Quran. Jadi abahnya itu hafal Quran nggak sengaja. Kenapa? Karena kebiasaan. Karena hampir tiap hari ketemu surat-surat yang bersamaan. Maka lagi-lagi para jamaah, mumpung Allah berikan kepada kita doa bersama-sama untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena kalau nggak Ramadan kapan lagi? Ramadan yang lalu udah berlalu, nggak tahu pahalanya ada apa enggak, dosanya pasti lebih banyak. Nah ini mumpung Allah berikan kepada kita Ramadan kesempatan, maka kita harus bersiap-siap. Termasuk diantaranya ini bulan Sya'ban. Sya'ban itu para ulama ada yang mengartikan dia sebagai bulan pemisah, karena memang nggak boleh kita puasa terus sampai bertemu dengan Ramadan, nggak boleh. Jadi harus ada sehari sebelum Ramadan nggak boleh berpuasa kita. Ada jeda, maka disebutkan al-farid sebagai pembeda. Kecuali bapak ibu sudah biasa puasa Senin Kamis, pas hari itu hari Senin atau hari Kamis biasa puasa, nggak apa-apa. Ramadan hari Selasa, kita biasa puasa Senin Kamis, maka kita nggak apa-apa. Tapi kalau nggak biasa puasa Senin Kamis, nggak boleh puasa 1 hari sebelum Ramadan, karena Ramadan Sya'ban sebagai pemisah. Yang berikutnya, Sya'ban itu artinya adalah amalun katsir, amal yang banyak. Sehingga apa? Di bulan Ramadan dan di bulan Sya'ban kita belajar beramal yang banyak seperti di bulan Ramadan, sehingga nanti ketika bulan Ramadan itu panen. Kenapa? Sudah terbiasa. Mohon maaf. Disebutkan ada seorang ulama namanya Kahil, Syekh Kahil, dia mengatakan begini: Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qur'an. Bulan Rajab itu, bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Quran. Jadi banyak membaca Quran di bulan Sya'ban. Sehingga nanti ketika kita baca Quran di bulan Ramadan, nah kita enteng. Kenapa? Karena sudah latihannya di bulan Sya'ban. Bahkan ada ulama menyebutkan bulan Sya'ban itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan memetik. Maka bapak-bapak jangan harap kita mampu beramal banyak di bulan Ramadan kalau kita tidak melatihnya di bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban. Maka kalau kita mau hatam 3 kali, latihannya di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini pertama kita berharap berjumpa, doa kepada Allah berharap berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang berikutnya melatih amalan-amalan yang nanti kepingin kita lakukan di bulan Ramadan. Yang berikutnya, bagi bapak ibu yang punya hutang puasa, bulan Sya'ban itulah waktunya. Karena kalau Sya'bannya sudah lewat, maka bapak itu berdosa kalau nggak bayar bulan itu. Sudah berdosa pun tetap harus bayar hutangnya, hutang puasanya. Kalau ada orang berdosa kemudian hilang kewajiban, masih enak. Ini enggak, sudah berdosa tetap dia harus membayar hutang puasanya. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus banyak
puasa, kemudian puasa membayar hutang. Yang berikutnya banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran di bulan Rajab. Saya pernah ditanya, Ustaz, boleh nggak kita di bulan Rajab atau di akhir bulan Rajab itu kita ziarah kubur? Karena banyak orang ziarah kubur pada waktu itu. Saya katakan ziarah kubur itu kapan saja boleh, tidak mengkhususkan waktu pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban, tidak dikhususkan. Tapi kita juga nggak boleh suzon, nggak boleh menganggap yang dilakukan masyarakat salah, karena bisa jadi orang-orang itu yang pulang kampung atau kita punya orang tua wafatnya jauh, kuburannya jauh, hanya bisa datang pas mau lebaran. Nah, kita datang ke sana, kemudian kita nyekar atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan mengkhususkan. Tapi kalau ada orang melakukan itu ya nggak salah. Saya pernah ditanya, disuruh ngisi pengajian tentang ini, kesalahan-kesalahan dalam ibadah haji. Waduh, saya bilang, judulnya ini serem. Jangan kesalahan-kesalahan lah. Seolah-olah kita cari kesalahan orang. Ada orang tawaf mau nyium hajar aswad gak bisa. Karena kesel Pak, udah rapat, kelempar lagi sab ketiga, nempel lagi, lempar lagi. Karena kesel, akhirnya dia ngambil kain, dia dilap-lapin ke tembok dindingnya Ka'bah itu. Dosanya enggak. Sama seperti Ustaz, itu bid'ah itu. Kenapa bid'ah? Itu sholat 2 rakaat di ini Jabal Nur, atau sholat 2 rakaat di Jabal Rahmah. Kan nggak ada dalilnya. Memang nggak ada dalilnya. Tapi kalau dia kepingin sholat duha di situ, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Cuman kalau dia mengkhususkan, bapak-bapak kalau sholat di sini ada fadilahnya, itu nggak boleh. Kita ziarah kubur di bulan Rajab di akhir ini fadilahnya banyak, itu nggak boleh. Karena ziarah kubur itu kapan saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pas kita lagi malas-malas sholat, kemudian kita ya sedang imannya lagi turun, lagi down gitu ya, coba pergi ke UGD gitu ya. Oh ya Allah, ternyata yang banyak lebih sial dari saya gitu kan. Lihat ke orang meninggal, ya Allah, ternyata kita kerja susah-susah ya nggak ada yang dibawa gitu. Ya itu bagus gitu. Jangan begitu kita stres malah dugem, malah cari minuman, itu masalah. Saya sama teman-teman diajarin gitu. Ada teman saya itu di waktu mondok, kamu kalau lagi suntuk kemana? Saya lagi suntuk, saya pergi ke UGD. Saya lihat orang-orang yang patah kaki, ternyata ya Allah, ternyata saya lebih baik. Walaupun saya bokeh, saya masih sehat, alhamdulillah. Ini juga kadang-kadang penting bagi kita. Sedang kita lagi turun, lihat orang yang terkapar meninggal, ya. Ternyata ya Allah masih diberikan kesempatan. Maka lagi-lagi bulan Sya'ban ini bulan latihan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kemudian fadilah bulan Sya'ban itu, kalau dalam hadis disebutkan Sya'ban ini bulan persiapan. Kemudian bulan di mana amalan seorang hamba itu diangkat ke langit dalam setahun. Kan ada bulan, ada waktu-waktu di mana amalan seorang hamba diangkat sehari 2 kali ke langit. Sehari 2 kali, waktu subuh dan waktu asar. Maka kalau kita pas sholat subuh, nanti malaikat, ya Allah, saya tinggalkan hambamu yang namanya Pak Herman ini, dia lagi sholat subuh. Kemudian malaikat yang datang juga, ya Allah, saya datang tugas, dia lagi sholat subuh. Atau ya Allah,
Dan saya datang pun dia lagi sholat asar. Jadi sehari itu 2 kali. Dalam sepekan itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah, saya ingin ketika amalan diangkat dalam sepekan itu saya sedang berpuasa. Pas juga hari lahirnya. Bukan berarti nanti hari lahir kita puasa juga, enggak. Karena hari lahirnya Rasul. Nanti ada istilah orang Jawa itu hari weton ya. Weton, enggak ada, enggak ada. Kemudian dalam setahun dia angkat itu pada bulan Sya'ban. Maka saya ingin ketika amalan itu diangkat saya sedang berpuasa. Maka banyak-banyak puasa. Ada hadis-hadis beredar, walaupun kita diperintahkan banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi tidak ada dalil yang menyatakan keutamanya hari per hari. Kan ada di SMS dia kadang-kadang tanggal 1 Sya'ban seperti ini pahalanya, tanggal 2 Sya'ban seperti ini, 3 Sya'ban begini. Bahkan barang siapa yang memberitahukan pada orang lain, maka dia dijamin terbebas dari api neraka. Wah, enak bener. Nggak usah puasa, kasih tahu aja. Bapak-bapak besok kita puasa ya. Saya nggak puasa, kasih tahu. Nanti bapak-bapak juga kasih tahu lagi ke orang lain. Kok nggak puasa? Saya sudah kasih tahu Ustaz. Nggak ada. Nah, karena gini. Kita puasa Ramadan saja nggak segitu pahalanya. Yang puasa wajib, puasa sunnah lebih dari itu. Maka bapak-bapak hati-hati. Ini kadang-kadang operator itu main-main. Barang siapa memberitakan 10 kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan panggilan operator. Senang gitu. Nanti dia cepat-cepat habis pulsa, datang lagi cuma Mas Agus. Mas Agus punya kepentingan kan memang benar dalilnya ini kan? Oh, Mas Agus bukan Ustaz. Kalau jadi Ustaz kan rawahu Mas Agus gitu kan. Itu jadi Ramadan. Sorry Mas Agus ya. Nanti saya nggak dikasih pulsa lagi. Jadi Ramadan bulan Sya'ban itu bulan latihan kita. Jadi puasa yang banyak. Nggak harus hari Senin Kamis, entah hari Kamis, entah hari Rabu, entah Jumat, pokoknya puasa yang banyak. Kemudian asyam atau saum, secara bahasa artinya al-imsak. Saum atau asyam secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Jadi kalau kita mau marah, bisa marah, ada kesempatan marah tapi kita tahan, itu namanya al-imsak, puasa. Ada hal-hal yang dilarang, kita punya kesempatan lihat sendirian, kota lagi penuh, sendirian jadi lihat, nah, kita nggak lihat, namanya al-imsak, puasa. Kita mau dengerin orang ngomong macam-macam, nah kita tahan, nah itu namanya al-imsak, yaitu puasa. Seperti hanya dalam surat Maryam, Ibunda Maryam itu kan pernah disebutkan dia hamil tanpa seorang suami. Kemudian banyak orang ngejek dia. Setiap yang ngejek, bapak kamu, ibu kamu ini orang baik, kok kamu hamil tanpa nikah gitu. Setiap orang ngomong dijelaskan, nggak paham lah, karena dia nggak tahu. Kemudian dia kesal, dia bilang gini, inni nazartu soma falan ukallima al-yawma insiya. Saya nazar ya Allah untuk puasa. Apa puasanya? Menahan untuk tidak berbicara kepada siapapun. Gitu ya. Jadi puasa itu harus menahan. Termasuk diantaranya mau datang ke masjid azan tapi malas, ditahan. Saya puasa ya, ke masjid. Imsak.
Apa ke masjid? Sholat jarang-jarang. Bapak-bapak, namanya kita kalau di jamaah itu namanya fikih itu kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan diri. Saya datang ke masjid, sholat, orang bilang masjid itu arah kiblatnya salah. Nah, kita nggak boleh bawa kiblat sendiri ngurusin, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tamu di situ. Nggak boleh juga nyuri-nyuri kita, nggak boleh. Kita harus mengikuti niatnya mana? Mustaqbilal kiblat, niatnya menghadap kiblat. Paling kita bisikin, Pak Ketua, kayaknya arah kiblatnya kurang tepat. Dan nggak boleh kita luruskan saja, nggak boleh. Kita hadirkan pemerintah, dalam hal ini KUA, kantor urusan agama, untuk meluruskan. Ada sertifikatnya itu nanti. Sertifikat masjid ini Rosdul Kiblat, kiblatnya sudah lurus 295 derajat. Itu. Nah, kita dalam hal ini jarang-jarang ini karena kita darurat. Kita nggak tahu. Haris yang nggak pakai R ya, teman kita, dia karena ini jalan-jalan ke pantai, istrinya nggak ikut. Pulang dari pantai di rumah aja, istrinya kena COVID. Ya kita berharap ya kita sehat-sehat aja, tapi tetap kalau nggak salaman atau habis salaman cuma cuci tangan ya jangan emosi ya, kita bukan LDII kan. Baik, secara bahasa adalah besar. Secara istilah, ini jadi istilah fikih, al-imsa minal muftira min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatil ibadah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum ataupun syahwat, dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat puasa. Ini jadi rukun. Jadi puasa itu rukunnya menahan diri dari makan minum. Makan minum ini berarti menahan diri dari hal yang membatalkan puasa secara zahir. Dan syahwat, ada orang nggak makan nggak minum tapi dia ngumbar ngomongan, matanya diumbar, telinganya diumbar, ini syahwat juga. Bapak-bapak jangan menganggap syahwat itu hanya kemaluan saja. Syahwat ngomong, syahwat melihat hal terlarang, itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya hancur-hancuran. Banyak orang puasa tapi nggak sholat, ya kan? Sahur tapi nggak sholat subuh, zuhur pas lagi ngantuk-ngantuknya, asar ketiduran, bangun-bangun nggak kerasa, buka ya, kayak tadi baru tidur. Akhirnya sholatnya jamak semua kan, subuh jamak, zuhur asar, nanti maghrib masih buka, isya kekenyangan, nah sholat cuma. Jadi syahwat itu penting juga, dijaga juga. Maka disebutkan puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Kemudian waktunya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Walaupun ada orang-orang orang kepintaran gitu ya, kan intinya puasa itu menahan diri. Kalau puasanya siang kan siang itu aku produktif, melemes ngantuk. Gimana kalau puasanya diubah? Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Yang penting waktunya nanti 13 jam. Cocok gak ini? Kalau orang pakai logika cocok-cocok aja. Orang pakai logika. Masalahnya perintahnya dari Allah. Kita masih enak lah di daerah tropis ini, puasanya masih enak.
Ustaz saya pernah dikirim dakwah ke Swedia. Perasaan baru buka puasa, kemudian dia nyantai-nyantai, langsung sholat, nanti dulu, makan dulu, sholat dulu. Baru sholat maghrib, sholat sunnah sebentar, baru minum kopi atau ini, azan Isya. Azan apa itu Isya? Loh, cepet amat ya, di sini cepat waktunya. Baru sholat Isya, terawih beberapa rakaat, ya, duduk sebentar, tidur, bangun sahur. Jadi malamnya cuma 4 jam. Malamnya di bagian 4 jam. Kaget ya, adaptasi waktunya luar biasa. Nah, kita masih penting. Jadi siangnya panjang sana. Siangnya panjang. Nanti kalau Ustaz, gimana nanti kalau seandainya kami ini jadi astronot kemudian di bulan sana, puasanya kayak mana? Ya, jadi astronot dulu. Adalah nanti WA saya balas. Masih nanti SMA aja belum lulus itu. Maka para ulama menyebutkan daerah-daerah yang siangnya lebih panjang daripada malamnya, ada yang mengikuti negara muslim terdekat. Negara muslim ada yang 14 jam, ada yang 16 jam. Waktu siangnya itu apa nggak pengap itu. Nah, kita aja sini nempelin perut ke lantai, es batu taruh. Saking atasnya itu. Jadi kalau diubah semalam nggak boleh. Seperti pernah ada orang liberal, hajinya buang-buang uang. Ngapain haji ke Arab Saudi? Desak-desakan mati pula gitu. Mana hajinya nanti jangan pas Zulhijjah lah. Yang spesifik pas Muharram tuh haji gitu kan. Atau jangan usah ke Arab Saudi, ke Islamic Center aja gitu kan. Atau ke Padang gitu. Ya nggak boleh. Karena perintahnya di sana. Jadi kalau haji tawaf di Islamic Center nggak sah, apalagi kalau tawafnya di pasar sentral itu nggak sah lagi. Nah, kemudian apa? Biniyatil ibadah. Ada orang puasa nahan diri waktunya dari pagi hingga petang maghrib. Niatnya bukan puasa, niatnya untuk diet gitu ya. Niatnya untuk biar ngirit gitu ya, nggak dapat pahala. Maka pastinya niatnya harus niat ibadah, harus niatnya niat ibadah, gitu ya. Kemudian disebutkan Ramadan ini bagian dari rukun Islam. Puasa Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Maka disebutkan man syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan ini, maka dia harus berpuasa. Menjumpai bulan ini maka dia harus berpuasa. Kalau ada orang muslim dia tidak berpuasa karena malas, maka dia dosa besar. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena meragukan wajibnya puasa, maka dia kafir, murtad. Maka saya sebagai kisah gitu ya. Ada orang bilang begini, Ustaz, saya kan mohon maaf ya, saya kuliah di kampus Muhammadiyah puasa duluan, Ustaz. Jadi ya saya puasa duluan, malam saya sahur. Kemudian ya keluarga saya belum puasa karena ikut pemerintah, saya puasa duluan. Siang-siang saya pening, Ustaz, karena lihat keluarga masih bebas makan minum, saya pening. Kalau saya batalkan boleh nggak, Ustaz? Saya katakan, kalau kamu sudah yakin hari itu Ramadan, maka kamu ganti dengan 1 tahun puasa, nggak ada apa-apanya, nggak cukup. Maka tak boleh kita puasa main-main. Cari puasa yang belakangan, lebaran duluan, itu tak boleh.
Iya, ini kadang-kadang orang cari puasa duluan, lebaran duluan, lebaran belakangan. Ada nggak? Nggak ada. Puasa duluan, lebaran belakangan. Yang ada itu orang cari puasa belakangan, lebarannya duluan. Dekorting. Nah, gimana puasa-puasa Nabi-Nabi umat terdahulu? Jadi kalau disebutkan, kalau kita lihat dalam fikih Nukasir, yang diwajibkan puasa itu seluruh umat Islam terdahulu. Kan setiap dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad kan Islam semua. Cuman kaifiat ibadah, tata cara dan waktunya beda-beda. Puasa umat terdahulu juga puasa mereka. Sebagaimana berkorban pun mereka berkorban, sholat pun mereka sholat, cuman beda tata caranya. Kalau umatnya Nasrani itu puasanya 3 bulan. Dalam setahun itu puasa wajibnya 3 bulan. Nasrani. Kalau umat Yahudi puasa 1 bulan itu sama dia dikorting cuma 3 hari. Dikorting 3 hari. Nah, umat Nabi Muhammad dikasih kewajiban puasa itu cuma 1 bulan yang wajib. Dulu sebelum ada wajibnya puasa, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu bilang begini, ya bilang, ngapain mereka puasa? Karena hari ini Nabi Musa itu dibebaskan dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, maka mereka puasa. Kemudian kata Rasulullah, ya Bilal, ana ahakku minhum, saya berhak untuk menghormati puasa Nabi Musa dibandingkan mereka. Fa'adzin bin nas antasuma hadzal. Umumkan kepada manusia kita puasa hari ini. Hari itu tanggal 10 Muharram. Jadi puasa Muharram itu puasa wajib pertama dalam Islam. Maka orang-orang yang lagi makan itu ditinggalkan makanan, lagi minum ditinggalkan minuman, langsung puasa. Jadi kalau bapak-bapak lagi ngopi jam 10 malam, 10 siang gitu ya, atau jam 12 malam siang lagi ngopi, puasa apa kamu? Puasa Asyura. Benar hari ini 10 Muharram, iya. Tinggalkan makan minum. Diberitakan untuk puasa. Muharram udah lewat Muharram. Saya melacak. Kemudian jadi puasa ini wajib pada seluruh orang muslim mukallafin qadirin. Jadi puasa ini wajib pada seluruh orang muslim yang dia mukallaf, yang sudah kena beban syariah dan qadir, punya kemampuan. Ada orang muslim kemudian dia tidak punya kemampuan, seperti orang pikun atau orang yang sudah jumpu, udah nggak punya kemampuan, maka dia tidak wajib puasa. Atau anak kecil, dia tidak wajib puasa, tapi membiasakan, orang tuanya membiasakan dia untuk berpuasa semampunya. Masih kecil, jangan, mohon maaf, ini kadang-kadang kita memasakkan anak-anak kita untuk puasa sebelum pada umurnya. Saya pernah mendengar obrolan itu di TK, ngantar anak TK saya, ada ibu-ibu bilang, "Bu, alhamdulillah anak saya ini 4 tahun sudah puasanya lancar, nggak ada yang batal." Sebelahnya ngeyel juga, saya anak saya 3 tahun udah puasa ini, nggak ada yang batal. Ada yang ngeyel lagi, anak saya ini lebih lagi, Pak, ini sudah tahun ketiga ini, dari 2 tahun dia puasa, ada yang batal. Kasihan kan anak itu, kurus gitu matanya, dipaksakan hanya untuk kebanggaan orang tuanya, ini puasa. Nanti bisa aja Mas Agus punya cucu dia puasa.
nggak boleh. Azan ya? Jadi kita jeda azan dulu ya. Silakan yang ada makan minum atau snack silakan di. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan dalam kitab ini. Wa yulzamu shaumu Ramadan kullu muslimin mukallafin qadirin. Diwajibkan puasa Ramadan bagi seluruh muslim mukallafin qadirin, orang muslim yang punya kemampuan melaksanakan kewajiban. Jadi kalau dia sudah pikun, sudah jumpu, atau dia muslim tapi lagi sakit, maka dia tidak wajib melaksanakan hari itu. Dia boleh mengqadha hari berikutnya. Fala yajibu 'alal kafirin, tidak wajib bagi orang kafir. Kalaupun ada orang kafir puasa, wala yasihu minhu, puasanya enggak sah. Ada orang kafir yang ikut puasa, karena orang kamu saya sehat, dan saya puasa tidak orang Islam, enggak sah, karena dia bukan muslim. Fa inna ma fi asma'is syahr, jika dia masuk Islam di tengah-tengah bulan atau sisa bulan, jadi bulan Ramadan ada sisa 3 hari atau sepekan, kemudian dia masuk Islam, maka dia puasa sisanya aja yang wajib. Kalau dia puasa Islamnya pertengahan bulan, maka pertengahan bulan berikutnya yang wajib. Kalau dia puasanya 3 hari sebelum Lebaran, maka 3 hari sebelum Lebaran yang wajib. Saya pernah nyetir Pak Bambang. Hari terakhir pas kita lagi mau bedokan gitu, mau takbiran. Ustaz, di mana posisi? Lagi kelapa 7, lagi BTT nanya. Kenapa Pak Haji? Ini ada orang mau masuk Islam. Keluarganya minta Ustaz Rudi yang mengislamkannya di rumah Pak Bambang. Cina, 57 tahun usianya. Anaknya sudah masuk Islam duluan. Saya bilang begini, bapaknya pintar bener. Kenapa Ustaz? Masuk Islamnya sehari sebelum Lebaran. Kemudian kita wajib puasa deh. Gak puasa. Sehari sebelum puasa wajib puasa dia. Gak dapat kewajiban. Gak dapat kewajiban. Pinter dari waktunya ya. Ya untungnya masih gitu kan. Ini kadang-kadang kita mau tobat, nah nanti aja keburu meninggal. Nah ini masih beruntung. Tapi jangan cari peruntungan. Kalau bisa bersegera. Saya bilang Pak Bambang, Pak, ini orang ini cerdas. Kenapa Ustaz? Dia masuk Islamnya sehari sebelum Lebaran. Ya nggak punya wajib, nggak punya kewajiban. Sama dengan orang gila, ada orang gila itu tidak wajib puasa. Kalaupun puasa nggak sah. Orang pikun tidak wajib puasa. Kalaupun puasa nggak sah. Karena dia bisa membatalkan orang yang puasa. Jika seandainya orang gila atau orang pingsan, kemudian dia sadar di tengah Ramadan, maka dia waktu wajibnya tinggal sisanya. Ada orang gila, begitu hari ketiga sebelum Lebaran dia sadar. Nah waktu sadarnya itu sisanya yang dia wajib berpuasa. Kalau sadarnya masa Lebaran, dia nggak puasa. Enak saja, ya udah jadi orang gila. Kemudian, tadi disebutkan tidak wajib puasa bagi orang yang gila, tidak wajib puasa bagi anak yang kecil. Anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Kalau musafir gimana Ustaz? Kalau musafir, kalau dia punya kemampuan untuk menahan, silakan. Tapi kalau musafir jauh, perjalanannya panjang, kemudian perjalanannya sulit, satu mobil orang minum semua, tapi kalau mau cuma ke Karang, atau kok Kemang Tanjung gitu Mas, Kemang Tanjung, bukan musafir. Tercatat musafir itu paling tidak minimal 86 kilo, 80 kilo, 80
80 km untuk hanya mengkosor sholat, hanya untuk mengkosor sholat. Kalau puasa, kalau dia masih kuat perjalanannya, tapi kalau musafirnya jalan kaki, gitu kan. Antum bayangin dulu Rasulullah safar dari Mekah Madinah hanya naik onta. Jalannya bukan jalan tol kayak sekarang ini. Terjal, batunya cadas, tajam, panasnya luar biasa, 55 derajat. Maka ya sekarang ini banyak kemudahan. Oke, kita jeda sholat dulu ya. Nanti di akhir sholat kita ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Tadi Bapak tadi ada petunjuk. Oh ya. Sebelum Isya. Oh gitu. Mas dulu. Ya. Mas lagi. Pak Nur, lihat dong. Sehat. Rahmatullah. Dulu musola Rahmatullah itu pas Lebaran cari ustaz. Saya kirimlah Ustaz Rahmatullah di musola Rahmatullah. Waduh, nanti saya musola sendiri. Saya bilang Rahmat, tukar tempat. Tadi tempat lain. Masih ingat ya, amalan di bulan Sya'ban ya, yang pertama persiapan menyambut Ramadan, di antaranya doa. Kalau mau ngecat rumah saat itu, kebanyakan kita ngecat rumahnya pas Ramadan, jadi lemes, bawaannya jam. Jadi kalau mau ngecat beres-beres rumah ya saat ini lah. Ramadan sudah lewat. Kemudian banyak doa, kemudian beramal yang banyak, khususnya belajar puasa, baca Quran yang banyak, karena Ramadan itu identik dengan puasa itu sendiri dan Al-Quran. Allah wajibkan di bulan Ramadan itu puasa. Rasulullah menunjukkan untuk bangun malam, tidak tidur untuk baca Quran. Kemudian ada orang-orang punya kebiasaan, walaupun tidak ada dalilnya, tapi nggak apa-apa. Sebelum Ramadan kumpul sama orang minta maaf, kumpul sama keluarga minta maaf. Jadi begitu Ramadan sudah pastilah. Ada orang-orang yang mandi. Saya satu Ramadan saya mandi wajib, kemudian saya nggak apa-apa. Cuma tidak boleh mewajibkan pada orang lain. Ini mandi yang utama. Atau kita jadikan ini kalau apa-apa di bulan Sya'ban nggak afdol, bukan? Hanya dijadikan tradisi biasa nggak apa-apa, tapi bukan afdol ini. Cukup ya. Kita buka sesi tanya jawab sebelum masuk materi yang tentang Ramadan. Ada yang mungkin dipertanyakan? Silakan. Ada nggak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar nggak? Orang tua yang Oh ya. Ya. Ya ya. Jadi dia puasa, terus puasanya kayak Pak. Ya ya. Ya. Dia seperti ini wajib kasih. Ya. Atau sekali. Ya. Jadi ada kaidah ini. La dina liman la aqlama. Tidak ada kewajiban beragama orang yang tidak punya akal. Anak kecil akalnya belum ada, sehingga tidak wajib, hanya dibiasakan dengan akalnya.
Orang yang sudah mampu berpikir waktu, membedakan siang malam, maka dia baru boleh. Kemudian ada orang yang pikun, nah, dia sudah lewat, maka dia tidak punya kewajiban. Tapi kalau dia masih mau puasa ya silakan, tapi tidak wajib. Karena nanti kalau diwajibkan nanti kita yang bisa buka puasa. Nanyain terus gitu kan. Udah buka belum? Udah buka, emosi nanti. Karena dia tidak wajib, maka dia juga tidak bayar fidyah. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak bayarkan fidyah nggak afdol gitu ya. Nggak disalahkan juga orang bayar fidyah untuk orang tuanya. Tapi orang yang sudah tidak punya kewajiban beragama tidak kena ini, tidak kena hukum. Tapi kalau dia masih bisa membedakan, tapi nggak sanggup, saya nggak kuat karena saya lemas, maka dia bayar fidyah. Orang tua masih bisa membedakan gitu, tapi puasa tak kuat lagi, maka dia bayar fidyah. Sehari sekali makan. Berapa kadarnya? Kira-kira tenaga standar di Kemenak itu kalau nggak salah sekitar antara 17.000 sampai 25.000. Kira-kira sekali makan ya makan menunya lengkap lah. Walaupun sekarang ada menu lengkap perkecil menunya yang serba 10.000. Saya pernah ditanya, Ustaz, ibu saya sakit, makanya dikit, Ustaz. Kalau bayar fidyah gimana, Ustaz? Ya itu sekitar nilainya antara 17.500 sampai 25.000. Tapi makanya dikit, Ustaz ya. Masa fidyahnya pokoknya seperti makannya orang normal. Nah, gitu kan. Lalu nanti orang terima ini nasi kucing, Pak. Kucing ada nggak makan ya? Karena kucing sekarang nggak kasih makan ikan asin nggak mau, Pak. Gitu ya. Ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Artinya itu bisa dilakukan lagi atau tidak perlu dari gantikan waktu tarawih itu. Oh ya. Jadi sholat tahajud, sholat malam itu kan di awal dari isya. Bapak, pokoknya setelah ba'diyah sampai menjelang subuh itu sudah dihitung sholat malam. Jadi tidak ada syarat sholat malam itu tidur, nggak ada baca. Nggak ada dalilnya sholat malam tidur itu nggak ada. Jadi bapak habis sholat isya, habis ba'diyah, kemudian mau sholat malam silakan. Cuma pada zaman Umar itu diseragamkan biar jadi syiar untuk membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, sehingga bulan Ramadan sholat malamnya ditakdim, diawalkan dari jam habis isya sampai selesai. Rakaatnya silakan mau pilih 11, mau pilih 23, mau pilih ya pada zaman Umar itu bisa. Rakaatnya banyak, Pak, 43 rakaat. Tapi 43 rakaat ya bacanya juga panjang. Jangan ambil rakaat banyak tapi kepingin waktunya pendek. Saya pernah di Jakarta itu sholat isanya setengah 8 tuh isya. Seperti tadi itu isya. Kemudian habis ba'diyah kira-kira jam 8:4 itu mulai kita tarawih 23 rakaat. Jam 8:05 selesai. Nah itu nggak boleh, harus tumanina. Allahu Akbar itu nggak boleh, Pak. Allahu Akbar bismillah, tidak. Allahu Akbar. Jadi imam itu harus memberikan jeda waktu untuk jamaah minimal dia sekali wirid subhanallahil a'la atau wa bihamdihi, baru subhanallah akbar. Ini kadang-kadang
begitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, baru kunut. Ini enggak, sami Allahu liman hamidah, orang baru subhana, dia Rabbana lakal hamdu, baru mau zikir, imamnya sudah ngangkat tangan. Enggak boleh. Gitu ya. Jadi sholat tarawih itu sebagai pengganti sholat malam enggak apa-apa. Bagi bapak-bapak yang sudah witir bareng imam, maka bapak nggak bisa witir lagi. Tapi kalau bapak malam mau sholat qiyamul lail lagi nggak apa-apa, tapi jangan witir. Nah yang nggak boleh begini, bapak kepingin nambah rakaat, kemudian bapak meninggalkan imam. Dulu orang-orang awal, saya masuk diantaranya, begitu kita mau nambah rakaat, imam witir kita pulang, itu nggak boleh pak. Kita nggak boleh pulang sebelum imam pulang. Jadi gimana, kita tunggu. Gimana caranya? Nah, minimal imam tunggu, kita tunggu imam selesai, atau begitu imam witir salam, bapak bangun lagi satu rakaat, jadi biar tenang. Nanti malam bapak witir. Witir itu fungsinya dalam fikih ada dua. Yang pertama mengganjilkan bilangan sholat, yang kedua menutup sholat malam. Ada dua sahabat besar beda mazhab dalam melakukan witir. Umar bin Khattab itu yakin dia bisa bangun malam, maka dia witirnya belakangan. Abu Bakar takut tidak bisa bangun malam, dia witir duluan. Habis sholat isya, habis ba'diyah, dia witir duluan. Takut. Nah kalau kita nggak takut, subuh juga lewat. Itu ya kira-kira ya. Jadi Anda mau barang tarawih nggak apa-apa, tapi jangan sekali-kali tinggalkan imam. Karena barang siapa yang sholat witir bareng imam, maka seperti orang yang sholat sepanjang malam. Jangan nyampe kita kepingin ngambil itu, hilang fadilah. Ikut itu bareng imam, tapi sholat malam tambah lagi nggak apa-apa. Atau begitu imam sudah witir, kita tambah satu lagi. Kita maju lagi satu rakaat biar nggak witir. Itu ya. Ada lagi ibu-ibu? Ada lagi? Ya silakan. Tadi disampaikan yang salah itu tadi itu bahwa ada tahajud dan sholat malam tadi. Gimana? Antara tahajud dengan sholat malam. Iya. Apa itu memang ada perbedaan atau memang sama? Jadi sholat malam itu sholat umumnya waktu malam. Masalah ada tahajud. Tahajud itu secara bahasa hajat. Kita punya keinginan, maka kita tahajud. Sholat hajat itu sholat tahajud. Saya kepingin besok mau ke Jakarta biar kasih kemudahan saya sholat hajat atau sholat tahajud itu. Tapi waktunya malam, maka dia harus sholat malam. Dia sholat malam itu ada sholat tahajud, sholat umum, secara umum itu sholat malam semuanya. Tahajud ya sholat malam. Cuman orang menganggap tahajud itu khusus, gitu. Nggak ada. Jadi tidak ada syarat tahajud itu harus tidur dulu. Kalau bapak tidur dulu malah hilang, lebih baik bapak tahajud dulu baru tidur. Sholat witir minimal 1 rakaat. Dulu orang untuk hal-hal yang sakral, jadi saksi itu ditanya, bapak sholat witir nggak? Enggak. Oh bapak nggak boleh jadi saksi nikah. Untuk saksi perdagangan ditanya, bapak utang piutang kan harus ada saksi kan? Utang imsa, kalau tentang pulsa nggak usah. Jadi saksi. Utang imsa gitu ya. Harus ada saksi. Nah saksi ditanya, bapak sholat witir nggak? Oh enggak. Oh, nggak boleh cari yang lain. Karena witir itu tanda keislaman seseorang, bukan dari witir. Maka bapak-bapak jangan sampai meninggalkan witir, walaupun 1 rakaat. Jadi bapak nanti habis sholat malam, habis pengajian ini, ba'diyah 1-2 rakaat. Kalau ini witir 1 rakaat. Gitu ya. Ada lagi?
Ya, silakan. Paling afdal itu sholat yang mulai tahajud itu 2-2 atau 4-4 rakaat. 2-2 atau 4-4. Bisa 2-2, bisa 4-4, semuanya afdal. Cuman kalau kan gini Mama, kalau 4 rakaat tahiyatnya di yang keempat aja ya. Kalau 2 rakaat tahiyatnya setiap 2. Karena semakin banyak bacaannya, semakin banyak wiridnya itu lebih afdal. Ya 2-2. Nah, nanti Bapak gini, Ustaz, kami mau 2-2. Kalau Ustaznya saya mau yang 4-4. Nah, boleh. Maka pernah saya diprotes seperti ini sudah kita 2-2 rakaat, kok Ustaz ini mau 4-4-3. Saya biasa pakai formasi AC Milan, menyerang 4-4. Karena kalau 2-2 saya lupa gitu kan. Saya lupa. Ya terserah lah, pokoknya ikut imam lah. Karena innama ju'ilal imam yu'tamam. Kalau imamnya mau pakai 2-2-3 silakan, mau pakai 4-4-3 silakan. Jangan ribut gara-gara masjidnya ini ya. Masjidnya dia ini ganti masjid Pak. Biasa pakai 2-2, pakai 4-4 atau kebalikan. Ganti masjid. Ribut. Gitu ya. Ada lagi? Pokoknya kita bikin Ramadan ini syiar, gitu ya. Jangan bikin ribut. Jangan bikin ribut, ributnya karena bikin mohon maaf. Saya berkali-kali pernah mendamaikan masalah tarawih ini sampai ke Lampung Tengah. Ustaz ngomong Lampung Tengah, datang mendamaikan orang tarawih. Ribut masjid. Jadi habis tarawih yang ini tarawih lagi yang lain. Kacau kan? Padahal emas report kita sudah habis, dia cuma ngerikut rakaat. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Pak nih, Mas. Tapi kalau witir itu lebih utama 3 atau 2-1? Witir. Ada yang 21. Ya nggak apa-apa lah, pilih 2-1. Pokoknya ikut imam. Kalau kita mau witirnya 1 rakaat, imam mau pakai 3 rakaat, masa kita mau ini? Pokoknya ikut imam, kecuali Mas Selamat jadi imam. Gitu ya. Ada lagi? Pak Bendara, Mas Bahari. Kalau di Jakarta itu ini tarawih pertama, sesi pertama 11 rakaat. Nanti yang mau 2-3 ada terus. Ada imam lagi yang lain, imam nyambung gitu ya. Kalau gitu didamaikan. Apa mau kita pakai yang 23? Pertama rame gitu kan, nanti hari kedua udah mulai sepi. Oke, kalau sudah ini kita cukupkan, kita lanjutkan pekan berikutnya masih tentang Ramadan. Jadi bahasan kita tentang Ramadan biar Ramadan ini sempurna. Termasuk diantaranya bapak-bapak nanti saya kasih mutabaah, gitu ya. Saya kasih caranya gimana caranya Ramadan bisa khatam 1 kali. Jadi minimal 30 juz itu minimal. Harus terukur 30 juz itu sejumlah dengan 30 hari. Berarti 1 hari 1 juz. 1 juz gimana caranya biar terukur? Setiap sholat minimal Bapak 2 lembar. 2 lembar itu 4 halaman. 4 halaman dikali 5 berarti 20. 20 halaman itu sama 10 lembar atau 1 juz. Atau kalau ini nggak sempat, kapan kisahnya? Jangan nyampe. Dulu saya ingat sama Mas Bahari, waktu tidur di masjid masih di sana.
Begitu tidur, Mas Bahar itu ngintikin Quran saya. Oh udah, lewat 2 juz, baca Quran dia tidur. Nah, gitu kan? Ngintip ya. Begitu Bahar tidur, saya lihat. Begitu dia bangun, saya tidur. Dulu zaman kecil. Ini sepanjang nama Mas Nasrul, saya, Bahari. Masih teringat. Sekarang nggak tahu masih semangat nggak untuk lihat Qurannya Makmun. Wah masih dikit. Nah itu. Ya ini fast novel. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semangat untuk berlomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.